Ya. Nah, karena kita lihat kendalanya banyak ya, ya sulit lah ya, mau ngajak orang ke sini, apalagi orang jauh ya waktu itu. Ya oke lah, kita coba buatin satu produk. Ini DMR sebetulnya. Kalau dibaca kan bisa ada DMR, Dr. Mariska Remedy, ini singkatan namanya dia. Ini ciptaannya dia pertama kali, tapi sudah dijual ya. Jadi seluruh produknya sudah dijual. Ini sudah dibeli oleh salah satu perusahaan ya. Kemudian perusahaan ini menitipkan ke Matahati untuk menjual ya. Ini namanya Peace and Calm Oil ya. Memang ingredientnya dibuat untuk membuat tentang kalem, kemudian diisi frekuensi menggunakan Bicom untuk membuat anak-anak lebih tenang, khususnya untuk hormonal imbalance dan neurotransmitter imbalance. Ya, ini. Next, lain-lain. Others. Ada gangguan, misalnya tadi ketemu hipertensi, mungkin ada gangguan sirkulasi, belum bicara mungkin gangguannya di telinga. Ketemunya di mata, mungkin ini anak yang suka ngelirik-ngelirik, matanya suka nyipit-nyipit kecil-kecilin gitu. Gangguannya di gigi, gangguannya di imun sistem timus ya, gangguannya di sistem perkencingan. Ini anak yang suka masih ngompol misalnya. Gangguannya di gizi, nutrisi, gangguannya di pH, minumnya terlalu sedikit, terus mineral. Hanya kayak gitu. Nah, sekarang kita mau lihat contoh. Kita mau contoh. Nah, ini baca hasil tes Asira. Wah. Gangguannya brain inflamasi, langsung ketok nomor 11 nih. Ini brain inflamasi, ya nih 11. Terus kita ingin tahu brain inflamasinya karena apa? Alergi, ini penderita alergi. Ya. Oke, terus kita lihat lagi gangguannya karena apa? Chemical, berarti sistem detektornya terganggu, tapi livernya bagus, oke, spleen-nya bagus, oke. Berarti ini gangguan utamanya cuman masalah banyak gorong-gorongnya enggak apa-apa. Dia juga ada gangguan hormonal, nih hormonal reproduktif organnya kena, oke. Sistem kekebalan tubuhnya jelek, oke. Jalan bacanya cepat, cuma gitu doang. Yes, next ke sini. Ini penderita alergi, oke. Dia punya problem untuk detox, ya. Detox chemical problem, detox heavy metal problem, oke. Kemudian kita lihat lagi meridiannya kena, berarti aliran energinya nggak benar nih, ada blok nih. Neurotransmitternya kena, ini neurotransmitternya kena. Ini gizi nih kurang suplementasi nih, ya ketahuan. Ini gizi lagi, terus mineral ini gizi. Ini gorong-gorongnya nggak benar, pantesan ada chemical sama heavy metal. Bagaimana pendapat Bapak Ibu? Enak tuh bacanya cepet toh. Kalau kita tahu ilmunya cuma gitu doang. Jadi kita udah punya gambaran garis besar si anak ini kayak apa. Ya ini kondisinya. Brain inflamasi, salah satunya alergi, gangguan neurotransmitter, ya mohon maaf kurang gizi lah. Ya, kalimat sederhana kurang gizi. Ya. Ada gangguan hormonnya direproduktif, sistem daya tahan tubuhnya kurang bagus. Oke. Nah, sekarang tinggal kita lihat detail kecilnya. Mulai dari mana? Mulai dari halaman 2. Naik nih, naik ke puncak gunung ini. Yes, naik ke puncak gunung. Nah, saya mulai. Bagaimana pendapat Bapak Ibu cara bacanya? Gitu doang. Iya, nggak rumit kok. Ya. Dan pertama kali yang dilihat apa? Jangan lihat namanya. Bawahnya nama ini loh. Aman 13. Tadi kita lihat di metilasi sudah tidak ada gen autisnya. Amplifikasinya juga 13. Ini kasus ringan ini, nggak ada apa-apanya ini. Ya, justru kalau nggak ada apa-apanya belum bagus. Hati-hati parent orang tua. Ya. Kamu sudah sampai mana? Jangan mengadili diri sendiri, jangan judgement orang lain. Tapi kita lihat apa masalahnya. Ya. Ini kasus ringan. Aku pernah dikirimi nilai ATEK-nya juga nggak besar. Mestinya beres. Ini perlu disiplin. Ini perlu tidak terlalu memanjakan anak. Ya. Dan aku kebetulan dapat beberapa laporan. Ya, hati-hati ya. Ini butuh kebesaran hati untuk menerima. Karena ya apa? Semua orang nggak kepingin kok. Ya. Mungkin Bapak Ibu enggak tahu ya, ya di Matahati lah, aku cerita Matahati ya. Matahati itu yang punya Ibu Mingfei. Dia itu orang tua, anak berkebutuhan khusus. Ya kalau boleh dibilang ya, kan Bapak Ibu udah tahu anaknya itu. Alergi ya alergi, kalau mau diomong autis, berani nggak ngomong autis? Kalau aku sih tetap mau ngomong autis, memang butuh improvement lebih banyak, iya. Tapi kalau orang udah lihat usianya udah 28 tahun lebih, ya 28 tahun lebih, mungkin orang cenderung ngomong ini autis. Itu judgement kok.
Apa yang kamu ucapkan jadi yang terjadi. Maka aku nggak pernah ngomong anak-anakku autis, aku nggak pernah mau ngomong. Apapun yang terjadi, aku cuma ingin lihat masalahnya anakku itu di mana. Apakah aku bisa membantu atau enggak. Hanya itu loh. Jadi jangan ribut, cuma ngurusin diagnosa. Gak ada gunanya. Yang penting anakmu progres. Ya kan? Nah, Mata Hati itu sudah berdiri 20 tahun. Bukan kemarin sore, sudah 20 tahun. Ada yang katanya lebih baik tinggalkan pesan kali ya. Soalnya aku lagi cerita nih, lagi asik cerita ya. Atau mereka mau jangan cerita. Ya, sudah 20 tahun. Dan Mata Hati itu sebetulnya dibentuk, kalau kamu lihat ya, kamu selidikin ya. Di masa lalu itu, kalau lihat anaknya umur segitu, kan nggak mungkin loh, ibu itu baru sekarang lah misalnya, baru sekarang nyari pengobatan, kan nggak mungkin. Dari dulu sudah nyari pengobatan untuk anaknya, sudah keliling kemana-mana. Tapi tahun segitu itu gimana sih teknologi, bagaimana sih informasi. Nah, ibu itu keliling kemana-mana, mendengar informasi pengobatan terbaik ada di mana. Nah, waktu pulang Surabaya selalu ditanya sama teman-temannya, apa kembali lama-lama pusing, jawabnya kan capek, bilang lantas saya, udah aku tebukan Mata Hati. Jadi apa yang saya lakukan untuk anak saya, apa yang terbaik untuk anak saya lakukan di Mata Hati. Jadilah Mata Hati sampai sekarang. Jadi itu bukan pesan kemarin sore, jadi itu orang-orang yang memang sudah dari dulu berikhtiar membantu anak-anak berkebutuhan khusus. Buat orang yang tidak ada di Mata Hati mungkin tidak tahu cara terapi di Mata Hati itu kayak apa. Kalau terapi biomedis mah gampang lah, di mana-mana ya kurang lebih sama lah, ya kayak yang kita lakukan. Tapi terapi non biomedis di Mata Hati itu seperti yang saya tahu ya tidak seperti di tempat lain. Kalau di tempat lain mungkin pakai jam ya. TW 1 jam, SI 1 jam, ABA 1 jam, maybe like that. Di Mata Hati enggak. Satu anak, satu terapis. Dapat satu ruangan. 2 jam. Semua diajarkan satu sesi lengkap. TW-nya, SI-nya, everything dikerjakan satu orang. 20 tahun, kayak gitu. Yes. Dan gara-gara pandemi ini pernah nggak kepikir Bapak Ibu, terapisnya Mata Hati ada berapa? Banyak loh. Mungkin 100 orang. Karena ada 2 cabang, ada 3 cabang sama Bali. Mungkin ada 100 orang. Gara-gara pandemi ini sebetulnya kalau Bumi V mau ngomong, ini mungkin kesempatan untuk tutup. Tapi kalau ngomong jangan tutup. Karena yang lainnya itu belum sesuai untuk bantu orang dengan hati. Kamu udah bantu orang pakai hati. Mana ada terapi selama 2 jam diperhatikan satu-satu. Pertanyaan paling penting, kenapa kok Bumi V maunya kerjasama dengan Dr. Ali? Dulu aku juga gak mau. Tak pikir ya aku biar hidupku sendiri, Bumi V hidupnya sendiri. No, ternyata kita harus ketemu karena masalah itu bukan cuma dari satu sisi, tapi dari 2 sisi. Dari biomedis dan non-biomedis. Apa yang bisa dilakukan Dr. Ali untuk non-biomedis? Aku bisa membuat anakmu lebih cepat tenang. Kalau dulu kamu mungkin masih uber-uberan sama anak-anakmu, dikasih waktu 2 jam itu 1 jam pertama itu uber-uberan lari-lari. Tapi sekarang dengan tak lakukan terapi brain inflamasi, anakmu datang sudah diem, sehingga waktunya 2 jam itu efektif. Sehingga setiap terapi 15 menit terakhir itu terapis Mata Hati bisa ketemu orang tua atau bisa nganter ketemu yang nganter, bisa cerita apa yang sudah dikerjakan dan apa PR untuk mereka. That's it. Itu yang dilakukan oleh Mata Hati. Jadi kadang-kadang aku kalau lihat orang memperlakukan Mata Hati tidak baik, itu aku sedih gitu loh. Yang punya anak, katanya anak spesial itu kan bukan dia aja gitu loh. Semua orang juga punya masalah yang sama. Semua orang juga punya anak yang sama. Semua orang punya masalahnya sendiri. Tapi kenapa harus mengorbankan perasaan orang lain dengan tindakan atau apapun? Pasti semua orang ingin membantu. Pasti semua orang ingin menolong, ya kan? Itu intisarinya. Jadi saya sangat respect sama Mata Hati, ya. Jujur saya kemarin tuh sempat khawatir ya dengan adanya kayak epidemi ini ya. Kalau mereka sampai tutup, ya. Nah, anak-anak saya nanti mau dibawa kemana? Itu ketakutan saya. Ya. Oke, kita jangan menyimpang lagi, kita mulai. Ini kita gerak cepat, ya gerak cepat. Ini saya kecilkan dulu karena saya punya 100 lembar. Ya, saya akan membimbing Bapak Ibu
mana yang penting, mana yang tidak penting. Ya. Sebelum saya ngomong ini, anak-anakmu anak alergi. Saya akan tunjukkan slide-nya dulu. Ya, sebentar. Ada pertanyaan? Dok, izin ya. Oke, terima kasih. Slide-nya hilang, Dok. Oh, sudah balik. Oke, ya. Izin thank you, thank you. Saya juga pamit. Oke. Enzo nanti dibuka blognya juga ya, Dok. Enzo pernah kena bius total. Oke, ini nanti kita bereskan. Pengen segera Bicom, ya. Oke. Hasil dia masih kemarin lewat Zoom. Apakah bisa masuk terapi Bicom? Bisa, ya. Mira Rafaelnya yang mana ya? Lupa. Sebentar. Apakah yang orang Bandung itu ya? Kalau hasilnya mestinya sudah tak kasih lewat WA ya, tapi nggak tahu. Mungkin aku lupa belum tak kirim. Tolong aku diingatkan. Oh, bukan. Bu Utami salah. Dari Sumeri kita tidak menentukan dosis. Sabar. Sebentar lagi saya jelaskan. Sabar, Dok. Halaman paling belakang yang kena silang dibanding yang hasil awal lebih banyak. Kan enggak apa-apa. Dan ada banyak yang kode E yang gangguan energi yang basic terapi apa? Iyalah. Wong namanya juga satu tahun ya pasti ada masalah lah untuk tubuh kita berinteraksi sama yang lain. Dok, hasil nggak ada yang halaman itu ya? Ini hasil yang kapan? Oke, nanti kalau nggak ada coba saya cek ya. Kalau Sensen kayaknya periksanya di saya deh, karena kalau Jambi biasanya lebih dekat ke saya. Oke ya. Tadi saya nggak mau cerita itu, saya mau cerita bagaimana caranya menentukan dosis ya. Karena sudah tahu anakmu alergi itu cuma tinggal dibaca dok, kok gampang kok itu ceritanya. Oke, kalau gitu saya langsung ke slide. Jadi Bapak Ibu, anak-anak kita itu masalahnya di pencernaan cuma dua. Pertama, anak kita itu punya leaky gut. Kedua, anak kita tidak mampu mencerna makanan dengan baik. Dua tok masalahnya. Sekarang tolong perhatikan baik-baik. Saya akan bicaranya lebih lambat. Ya. Ini didapat dari buku. Bukunya orang sono, ya dari Eropa, dari Amerika. Yang anak-anaknya sarapannya itu sereal sama susu sapi. Ini buku penelitian sudah 30-40 tahun. Ini buku yang bisa jadi dasar kenapa anak-anak Bapak Ibu disuruh diet tepung, disuruh diet susu. Bukan saya yang nyuruh loh. Bukunya ngomong kayak gitu. Tadi ini buku zaman dinosaurus, zaman purba, yang saya juga sudah nggak pakai. Dan ini beda dengan anak Indonesia. Anda Indonesia makannya macam-macam, sereal ya makan, susu ya minum, teh ya minum, nasi pecel ya makan, soto Madura ya makan, everything masuk beda. Sehingga problem yang dihadapin berbeda dengan anak-anak saya. Oke, sampai sana udah ngerti? Ya. Saya lanjutkan berdasarkan bukunya orang sana. Ternyata menurut mereka, penelitian mereka, protein dari susu sapi dan protein dari tepung itu, dari gluten, susah dicerna oleh tubuhnya dia. Kenapa susah dicerna? Karena anak-anak itu diselidiki sama mereka. Jarang mengunyah, langsung menelan. Problem nomor satu lagi muncul. Oke, tapi tubuh punya mekanisme untuk mencerna secara kimiawi, yaitu menggunakan asam lambung dan enzim. Kenapa tidak berfungsi dengan baik? Karena anak-anakmu kekurangan nutrisi, kekurangan asam amino. Sehingga bahan baku untuk membuat enzim, bahan baku untuk membuat asam lambung itu tidak ada. Sehingga banyak dari protein ini yang tidak terpotong kecil-kecil dengan sempurna. Kan nggak ada masalah dok kalau ususnya itu baik-baik aja. Iya, langsung dikirim ke pintu belakang. Kalau nggak ada leaky gut, tapi karena ada leaky gut ini, yang mestinya yang bisa masuk itu asam amino yang kecil, yang bundar kecil ini yang bisa masuk. Mestinya ukurannya 6-7 mikron. Sekarang jadi 600 sampai 700 mikron. Yang mestinya nggak masuk sini jadi nyemplung sini. Itulah yang dinamakan alergi. Inilah yang dinamakan benda asing. Jadi apapun yang masuk ke sini bukan dalam bentuk yang dikenal tubuh. Jadi kalau aslinya kan yang masuk asam amino masuk di dalam darah, diserap, masuk dalam darah, beredar ke seluruh tubuh. Gunanya untuk apa? Untuk ngasih makan sel kita ada di ujung kaki sampai ujung kepala, sampai di dalam otak. Nah ini ternyata yang masuk yang aneh-aneh. Misalnya apa? Brokoli masuk sini. Bayam masuk.
gula masuk, everything masuk, makanya alergi. Ini anakmu jumlahnya ratusan, everything yang masuk sini alergi. Makanya banyak orang yang juga katanya sudah melakukan diet rotasi tetap gagal ya karena masalahnya di sini, ini nggak dibenerin. Ya mulai paham ya?